Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, luar biasa. Kita malam hari dapat beristirahat, kemudian pagi hari ini kita bangun dari tidur kita, dan sebelum melakukan segala kegiatan kita hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Allah. Nah, kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan melalui mujizat tangan Tuhan yang teracung, mereka bisa menyeberangi Laut Kolsom dan mereka bergembira ketika mereka bisa keluar dari situ. Mereka bersorak-sorai, mereka bahagia. Nah, Maryam menyanyikan pujian, mengagungkan Tuhan. Nah, salah satu dalam pujiannya di mana mereka kagum dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka bersorak-sorai dan dikatakan bahwa Firaun dan bersama pasukan ditenggelamkan oleh Tuhan di laut itu. Nah, tetapi kemudian setelah mereka menyeberang, mereka melanjutkan perjalanan, dan ternyata ada persoalan baru yang mereka harus hadapi, dan ternyata dalam menghadapi mereka bersungut-sungut juga. Ini kelemahan umat ini. Mari kita melihat firman Tuhan dari Keluaran pasal 15. Di ayat 22 saya membaca, 23 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 22 Keluaran 15, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, dan Musa kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu di dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, di ayat-ayat sebelumnya adalah pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah karena mereka sudah menyeberang Laut Tiberau dengan luar biasa, semuanya baik, bahkan musuh-musuh mereka ditenggelamkan Tuhan di laut itu. Kalau di ayat 21 kita lihat, dan menyanyilah Meriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Mengagungkan Tuhan. Nah, tetapi kemudian setelah mereka melanjutkan perjalanan, dikatakan di sana pergi ke padang gurun Shur, 3 hari lamanya mereka dalam perjalanan itu. Ada masalah baru bahwa tidak ada air. Nah, kemudian setelah 3 hari berjalan tanpa air, kemudian ketemu ada air. Tetapi masalahnya di Mara ini ada air tapi pahit. Nah, kira-kira begini, kita sedang dalam kehausan. Nah, ada air tapi air tidak bisa kita minum. Ini kan bisa menjengkelkan juga sebenarnya. Untuk apa ada air tapi nggak bisa diminum? Sepertinya tadi kita akan dipuaskan, ternyata air pahit. Nah,
respon negatif dari mereka ini yang menjadi masalah ya, yaitu bersungut-sungut ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu. Apa yang kami minum? Nah, biasanya dalam perjalanan hidup kita, sungut-sungut kita bisa seperti bangsa Israel ini ya. Apa yang kami minum? Apa yang kami makan? Ya, kita mulai khawatir, ya mulai merasa takut, ya cemas. Nah, persoalannya adalah mereka tidak melihat kepada Allah yang baru beberapa hari yang lalu mereka menikmati perbuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Jadi masalah minum, masalah berjumpa dengan air yang pahit, ini sebenarnya tidak terlalu berat dibandingkan persoalan waktu mereka keluar dari Mesir itu. Ya, harus menyeberangi Laut Tiberau itu. Tetapi kita melihat hal yang sepele saja, boleh katakan sepele lah ya, itu bisa menghilangkan ya ucapan syukur kita kepada Allah, di mana sebelumnya kita sudah memuliakan Dia, mengagungkan Dia karena perbuatan-perbuatannya yang besar yang kita nikmati. Ya kira-kira begini, kita dapat hadiah besar, kita wow memuji Tuhan, kita dapat berkat besar, kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi baru Tuhan izinkan ada masalah kecil sebenarnya dibandingkan dengan perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita sudah nikmati, kita kehilangan ya harapan hidup. Kita kehilangan suara untuk memuji Dia. Kita ini nggak memuliakan Tuhan, padahal masalahnya tidak terlalu berat dibandingkan dengan masalah sebelumnya. Jadi ini kita harus waspadai, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan sampai kita hanya masalah yang tidak seberapa dibandingkan dengan sebelumnya, kita tidak mampu melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi orang yang bersungut-sungut itu adalah mereka yang tidak melihat perbuatan Tuhan yang ajaib sebelumnya. Kira-kira begini, kalau masalah sebelumnya saja Tuhan tolong, yang jauh lebih berat, masakan masalah yang lebih kecil katakan begitu, Tuhan tidak akan tolong. Tapi kita mau jujur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah-masalah yang kecil ini seringkali membuat kita bersungut-sungut. Nah, masalah sepele saja ya kita nyaris kehilangan pengharapan, bisa seperti itu. Nah, ini satu perbuatan yang mendukakan hati Allah. Ya, ada jalan keluar ketika menghadapi masalah, ya seperti yang dilakukan oleh Musa. Berdoa, bukan bersungut-sungut. Jadi berdoa, ya kita bisa saja, wah ini suasana baik, tiba-tiba kok Tuhan izinkan kita sakit, wah kemudian bersungut, Tuhan kenapa saya begini, kenapa? Keliru ya, bukan bersungut-sungut dengan sakit penyakit, tapi berdoa, Tuhan aku percaya Engkau Allah yang mampu menyembuhkanku, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan, Tuhan buat lagi mujizat dalam hidupku, begitu ya. Perhatikan ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi di Masa dan Meriba, ya, tempat itu untuk mencoba umat itu, apakah mereka tetap berpegang teguh kepada firman Allah, suara Tuhan, apakah mereka tetap setia, apakah mereka punya iman yang mantap. Jadi hanya masalah air saja mereka kemudian bersungut-sungut. Ini menjadi satu yang menyedihkan hati Tuhan. Ini baru hanya masalah minum, udah bersungut-sungut. Tetapi Tuhan sungguh baik, Dia tetap memberikan jalan keluar karena Musa berdoa. Jadi yang harus kita lakukan seperti Musa ya, menghadapi persoalan pergumulan, berdoalah. Ya, berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kita lihat bagaimana hanya sebatang kayu saja. Ya, ada air, kemudian ada sepotong kayu, ambil kayu itu lemparkan ke dalam.
Jadi bukan kayu itu yang membuat mujizat. Ya, bagaimana ketaatan Musa untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Ya, jangan nanti setiap kali ada air yang pahit kita cari jenis kayu itu, kayu apa ya? Harus jenis kayu itu, tidak. Tuhan bisa memakai cara apapun karena Dia punya cara. Tetapi persoalannya adakah kita percaya kepada Dia? Di ayat 26 ini penting. Jadi di Mara itu, waktu itu, tempat itu, ini menjadi satu tempat yang bersejarah, ya, suatu waktu yang sangat penting karena disitulah ada ya ujian bagi umat Israel dan Tuhan tetapkan peraturannya. Nah, semacam janji di situ ya. Perhatikan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow, luar biasa ya. Jadi pada saat kita sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Tuhan. Ya, saat kita bergumul, siapa yang akan menolong kita? Tuhan. Tuhan kita punya cara untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Tetapi dari sisi kita apa yang harus kita lakukan? Bukan bersungut-sungut ketika ada persoalan itu, tetapi mendengarkan suara Tuhan. Ya, pertama, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kita baca firman Allah, dengar suara Tuhan, konteksnya sekarang tidak berarti kita duduk diam kemudian pasang telinga, mana suaramu Tuhan, nah, bukan ya. Tapi kita mau membaca firman, mengetahui kebenaran itu, dan kita mau hidup sesuai dengan kebenaran itu. Jadi mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya. Ya. Dan seringkali kalau kita lihat nanti perjalanan bangsa Israel, Tuhan izinkan persoalan-persoalan baru kepada mereka untuk sebagai ujian, karena mereka mulai melupakan Tuhan. Terlalu gampang mereka melupakan Tuhan. Ya. Akhirnya mereka diuji, dicobai, dan dalam ujian itu ada juga yang mereka akhirnya mengalami kematian. Ya. Karena nanti akan kita lihat mereka selalu bilang, wah lebih baik kita kembali ke Mesir, lebih baik kita mati aja. Nah itu bukan merupakan tindakan yang baik seperti itu ya, mengeluh bersungut-sungut, lebih baik kita mati aja. Wah, itu sangat melemahkan iman. Tetapi yang perlu adalah tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita tahu perintahnya, mengikuti segala ketetapannya dikatakan. Nah, ketika kita hidup sesuai dengan firman Allah, ketika kita dengar suara Tuhan, lakukan kebenaran itu, dan memang ternyata Tuhan izinkan ada pencobaan itu, ujian itu, jalankan saja. Ya, tetap bertahan dengan kebenaran itu, maka Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Ya. Tuhan berjanji berkata bahwa aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Bukan berarti mereka tidak akan sakit, ya bukan. Oh, kita dengar suara Tuhan, kita membaca firman Allah, kita memuji Dia, berarti kita tidak akan sakit-sakit. Oh, enggak juga. Ya, karena fisik kita lemah, tubuh kita lemah, bisa saja kena virus, kena penyakit yang lain. Ya. Bukan berarti kalau ada orang yang sakit kemudian kita katakan, kamu sakit karena kamu tidak dengar suara Tuhan. Kalau kau dengar suara Tuhan, kamu tidak akan sakit. Salah juga ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah apa? Penyakit yang seperti dialami oleh Mesir, orang-orang Mesir yang ditimpakan Tuhan. Jadi memang Tuhan kasih penyakit itu. Ya, kita lihat tulah-tulah itu. Nah, untuk orang Israel Tuhan tidak akan lakukan itu. Tuhan tidak akan izinkan itu yang seperti itu. Tapi bukan berarti bangsa Israel tidak akan pernah mengalami sakit, tidak. Memang selama mereka dalam perjalanan, Tuhan yang beri kekuatan kepada mereka. Ya, Tuhan yang melihara mereka. Tetapi ketika mereka mulai tidak taat, ada masalah yang Tuhan izinkan. Ya,
ada penyakit sampar yang datang, ya ada ular-ular yang datang untuk mematuk mereka, ya ada hal yang akan mencelakakan mereka ketika mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, itu pun terjadi dalam hidup kita jika kita tidak mendengar suara Tuhan, kita tidak mau mentaati perintahnya. Ya hanya nunggu waktu. Ada orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, tidak mau tahu dengan Tuhan, dan sehat-sehat saja. Wah, dengan sombongnya tetap melakukan perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Saya mau berkata, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Jadi apa yang kita buat, ya harus kita risikonya harus kita tanggung, ya, tak bertuai, ya. Nah, jadi sebelum kita mengalami celaka oleh karena ketidaktaatan kepada Allah, lebih baik bertobat. Bertobatnya apa? Dengar suara Tuhan, ya, lakukan firman Allah, setialah kepada Tuhan, ya, ikut Tuhan. Walaupun ada tantangan yang harus kita hadapi, kita harus tetap memuliakan Tuhan, mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Jangan hanya karena masalah yang Tuhan izinkan bagi kita yang tidak seberapa dahsyatnya membuat kita kehilangan iman, membuat kita tidak lagi melihat perbuatan Allah sebelumnya, ya. Jangan seperti bangsa Israel, baru saja mereka memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetapi kemudian beberapa hari setelah berjumpa dengan persoalan baru, bersungut-sungut. Hindari. Ya, sebenarnya perbuatan Tuhan yang sudah kita alami membuat kita semakin mantap menghadapi persoalan baru. Kalau waktu-waktu sebelumnya Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah lakukan sesuatu yang luar biasa, aku tahu masalah ini pun Tuhan akan tolong. Amin. Persoalan ini Tuhan akan tolong. Saya tidak akan bersungguh-sungguh, tapi saya mau berdoa. Sama seperti Musa, yang dilakukan adalah berseru kepada Tuhan, berdoa, dan kita lihat Tuhan memberikan jalan keluar. Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu berbicara ada masalah, ada pergumulan kita. Tapi Yesus bilang, mari datang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan, menumbuhkan iman kita. Mari kita dengar suara Tuhan, taat kepada firman, taati peraturan-peraturan, ya. Jangan kita bersungut-sungut, tetapi tetap setialah mengiring Yesus. Apapun persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan kita harus hadapi dengan sukacita, dengan pengharapan yang teguh kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.